Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bedah tuntas cara membangun persona pelanggan yang beneran strategis dan bisa dieksekusi. Ini semacam cetak biru buat era serba personalisasi kayak sekarang ini. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari satu fakta yang suka nggak suka harus kita terima. Zaman dimana kita bisa pakai satu pesan buat semua orang, itu udah lewat, udah berakhir. Pemasaran massal itu asumsinya semua seragam. Sebuah ide yang udah nggak relevan lagi di dunia digital sekarang. Coba deh lihat bedanya. Jauh banget kan? Di kiri, kita punya megafon. Cara lama yang teriak-teriak ke semua arah, bakar budget, dan berharap ada yang nyangkut. Nah, di kanan itu cara baru, relevansi yang presisi. Ini bukan lagi soal seberapa kencang suara Anda, tapi seberapa dalam Anda ngerti siapa yang lagi Anda ajak ngobrol. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Dampaknya itu benaran ada dan bisa diukur. Data dari McKinsey & Company di sini nunjukin kalau perusahaan yang serius bikin persona detail bisa lihat kepuasan pelanggannya naik 20% dan efisiensi marketingnya melonjak 30%. Angka ini bukan cuma angka cantik di laporan, tapi ini beneran jadi bensin buat pertumbuhan bisnis. Terus, gimana caranya biar bisa dapat hasil kayak gitu? Nah, jawabannya itu ada di perubahan cara kita mikir. Kita harus geser dari yang tadinya cuma nanya siapa pelanggan kita, sekarang harus nanya kenapa mereka bertindak begitu. Puluhan tahun loh, pertanyaan ini jadi semacam kitab suci buat para marketer. Semuanya dimulai dari sini, mencoba mendefinisikan audiens kita. Kita semua pasti pernah dengar kan? Bahkan mungkin sampai sekarang masih pakai. Tapi di era serba personal ini, pertanyaan itu aja nggak cukup. Justru, bisa dibilang, itu pertanyaan yang keliru. Nah, ini dia pertanyaan yang baru. Pertanyaan yang jauh lebih powerful, yang bisa ngebuka wawasan yang lebih dalam. Apa sih yang memotivasi mereka? Apa pemicu di balik tindakan mereka? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bisa bawa kita ke kenaikan 20% dan 30% yang kita lihat tadi. Coba deh bandingin. Di satu sisi, cuma wanita milenial umur 25-34 tahun. Umum banget. Di sisi lain, manajer marketing yang sibuk banget butuh bukti ROI buat bosnya. Nah, kira-kira mana yang lebih gampang kita buatin pesan yang nyambung? Jelas banget kan jawabannya? Oke, sekarang kita coba operasi ya. Kita bedah anatomi persona yang kuat ini. Ada 6 pilar utama yang membentuk gambaran strategis pelanggan kita di dunia nyata. Pilar-pilar ini tuh nyambung semua. Kita mulai dari yang paling dasar, demografi, terus kita gali lebih dalam ke psikografi buat ngerti nilai-nilai mereka. Kita pantau perilaku mereka, jejak digitalnya, terus kita cari tahu apa sih titik nyeri mereka, apa yang bikin mereka frustrasi. Dari situ kita bisa tahu motivasinya, dan terakhir kita temuin di mana mereka paling sering nongkrong lewat saluran pilihan. Analogi gunung es ini pas banget buat ngejelasinnya. Demografi, umur, gender, lokasi, itu cuma puncak es yang kelihatan di permukaan. Gampang dicari tapi ya semua kompetitor juga main di situ. Kekuatan yang sesungguhnya itu ada di bawah air. Psikografi, pemicu emosi, dan bias-bias kognitif. Nah, disinilah keputusan-keputusan penting itu dibuat. Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara kita nyelam buat gali semua info di bawah permukaan ini? Jawabannya ya data, tapi bukan sembarang data. Kita harus pindah dari sekedar nyebar survei ke ngamatin langsung. Coba bayangin kita lagi nambang emas. Kita mulai dari yang paling gampang, pakai survei buat dapat gambaran kasarnya. Terus kita gali lebih dalam pakai wawancara biar tahu kenapanya. Nah, di paling dasar corong ini, disinilah emasnya berada. Kita pakai AI, pengamatan langsung buat dapat kebenaran. Apa yang pelanggan lakukan, bukan cuma apa yang mereka bilang. Nah, ini bedanya antara nanya sama ngelihat langsung. Kita bisa loh ngelacak sentimen emosi di medsos secara real time. Atau bahkan ngintip gimana pembeli jalan-jalan di toko. Ini kenyataan tanpa filter. Dan hasilnya, wow, lonjakan penjualan yang nggak main-main. Bisa 25-40%. Framework Say, Do, Feel ini cerdas banget buat misahin data kita. Say, itu apa yang mereka omongin. Do, apa yang mereka lakuin. Tapi feel, ini nih, apa yang mereka rasain secara emosional. Disinilah loyalitas itu lahir. Ini yang paling susah diukur, tapi juga yang paling berharga. Sip, kita udah punya persona yang datanya daging semua. Sekarang saatnya kita pakai buat beraksi, buat ngertiin dan ngarahin perjalanan pelanggan yang seringkali rumit banget. Satu hal penting yang harus kita ingat, kita ini manusia,
bukan robot. Jarang banget kita bikin keputusan yang 100% logis. Perjalanan dari niat beli sampai ngeklik tombol bayar itu penuh sama jalan pintas di otak kita, bias kognitif, sama drama emosional. Persona yang bagus itu bantu kita buat bikin peta jalan yang berkelok-kelok ini. Nah, dari situ kita bisa kasih senggolan atau nudges yang pas. Contohnya Spotify, keren banget ini. Mereka sadar ada kelumpuhan memilih karena opsinya kebanyakan. Solusinya, mereka bikinin daily mixes. Ini tuh intervensi desain yang cerdas yang dipandu sama persona buat ngilangin hambatan dan hasilnya konversi naik drastis. Dan ini nggak cuma berlaku buat Spotify aja, coba lihat HubSpot. Mereka bikin persona B2B yang spesifik banget, kayak marketing Mary, dan itu ngebantu banget buat nyaring prospek yang berkualitas. Terus ada Amazon, wah ini jagoannya. Analisis keranjang belanja mereka yang real time itu bukan cuma buat jualan, tapi buat ngebangun kebiasaan dan loyalitas yang susah banget buat dipatahin. Oke, kita sampai di bagian akhir, dan ini penting banget nih. Kita harus ingat, persona itu bukan proyek sekali jadi, terus selesai. Persona itu makhluk hidup. Punya kekuatan personalisasi yang dahsyat, itu artinya tanggung jawabnya juga besar. Ingat ya, di balik setiap titik data ada manusia. Kepercayaan itu mata uang paling mahal di dunia digital. Sekali hilang, susah banget balikinnya. Jadi, nyeimbangin antara personalisasi dan privasi itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Jadi intinya gini, persona itu bukan dokumen yang dibikin sekali terus dimasukin laci. Dunia berubah, pelanggan Anda juga berubah. Makanya persona harus terus diupdate, dikalibrasi ulang. Ini siklus yang nggak ada habisnya. Kita tes, kita lihat hasilnya di dunia nyata, terus kita perbaiki lagi. Terus dan terus. Pada akhirnya, inilah yang paling penting buat kita pegang. Persona itu bukan akhir dari sebuah wawasan. Justru, itu adalah awal dari kejelasan strategis. Jadi, persona modern itu bukan sekedar avatar fiktif di file PDF. Dia itu entitas yang hidup, bernafas, dan ikut berevolusi bareng pasar Anda. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pelanggan Anda berevolusi setiap detik. Pertanyaannya, apakah pemahaman Anda tentang mereka bisa ngikutin